Selamat pagi anak kelas 11 IPS. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sehat. Salam sehat dari Ibu. Pagi ini kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu KD33 menganalisis indeks harga dan inflasi. Terus kita akan bahas dua hal di sini, yaitu indeks harga dan inflasi. Kita bahas sub pokok bahasan yang pertama, yaitu indeks harga. Apa yang dimaksud dengan indeks harga? Di sini ada Ibu buat 3 pengertiannya. Yang pertama, indeks harga itu adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun sebelumnya, atau indeks harga itu adalah suatu ukuran statistik yang menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya, atau indeks harga itu adalah skala persentase yang digunakan untuk mengukur perubahan tingkat harga dari satu periode ke periode lainnya. Jadi perubahan harga, misalnya di bulan Januari dengan bulan Februari, berapa persentase perubahan harga beras, harga jagung, harga kebutuhan pokok lain. Itulah yang dimaksud dengan indeks harga. Pertanyaan berikutnya, setelah kita tahu definisi indeks harga, mengapa dihitung indeks harga? Kok dihitung untuk apa? Yang pertama adalah, indeks harga itu adalah salah satu hal penting dalam kegiatan ekonomi nasional. Jadi indeks harga itu digunakan untuk beberapa hal, misalnya sebagai indikator untuk mengukur kegiatan perekonomian secara general atau umum, sebagai gambaran tentang tren dalam perdagangan, atau sebagai rujukan bagi para pedagang untuk menentukan harga barang dagangannya sekaligus menentukan jumlah barang. Itulah tujuan dihitung. Kemudian beberapa indeks harga juga lebih spesifik sesuai jenisnya. Misalnya ada indeks harga petani. Apa gunanya? Untuk memberi gambaran kemakmuran petani. Berapa sekarang harga padi, harga jagung, harga kedelai, dan lain-lain. Sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan tepat. Ada pula indeks harga konsumen. Konsumen itu adalah rumah tangga konsumen. Kita-kita ini adalah konsumen yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, terutama pada saat penetapan gaji. Itulah mengapa dihitung indeks harga. Jenis-jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen atau disebut dengan IHK. IHK ini akan menunjukkan perubahan-perubahan harga barang eceran di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Angka IHK akan menunjukkan perbandingan harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. Misalnya membandingkan harga telur pada bulan Januari dengan Februari, atau Februari dengan Maret, atau tahun 2020 dengan tahun 2021. Itulah yang dibandingkan. Yang kedua, indeks harga produsen atau IHP. Angka IHP ini akan menunjukkan perbandingan atau perubahan harga barang jasa yang dibeli produsen. Produsen itu penghasil, ya. Barang yang dibeli produsen itu adalah bahan mentah atau barang setengah jadi. Sawit itu bahan mentah. Bahan setengah jadinya itu minyak sawit. Bahan jadinya adalah minyak goreng dan seterusnya. Itulah jenis indeks harga produsen. Yang ketiga, indeks harga petani. Indeks 1 ini berfokus pada harga yang harus dibayar atau diterima oleh petani.
Indeks harga yang harus dibayar oleh petani merupakan angka yang menunjukkan sejumlah harga agar petani dapat melakukan proses produksi pertaniannya. Sementara itu, indeks harga yang diterima oleh petani adalah angka yang menunjukkan jumlah harga perkiraan penghasilan petani dari penjualan hasil produksi pertaniannya. Itulah indeks harga petani. Yang keempat, yang terakhir, indeks harga implisit atau deflator GNP atau produk nasional bruto, gross national product, produk nasional bruto. Digunakan untuk membandingkan antara pertumbuhan ekonomi atau produk nasional bruto nominal dengan pertumbuhan ekonomi yang bersifat real atau nyata. Itulah indeks harga implisit. Jadi ada 4 macam. Oke, ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung indeks harga tadi. Yang pertama disebut dengan metode agregatif sederhana atau tidak tertimbang. Nah, ini rumusnya. IA, indeks agregatif itu sederhana. Sigma PN per sigma PO kali 100%. Apa itu sigma jumlah? Apa itu PN? Harga tahun sekarang. Contoh tahun sekarang 2021. PO harga tahun 2020. Jadi itu PN per PO, sigmanya, jumlahnya. Atau bisa PN itu bulan Februari, PO berarti bulan Januari. Tidak hanya bulan itu ya, PN bisa bulan Oktober, PO berarti bulan September. Itulah metode agregatif sederhana. Ada lagi metode last payers. Ini adalah orang yang menemukannya. Jadi namanya last payers, disebut juga metode last payers. Yaitu IL, indeks last payer. IL sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO kali QO kali 100%. Apa itu P? P itu price ya, harga. Harga tahun yang dihitung dengan jumlah barang yang lalu. Ingat, N jumlah harga sekarang, O harga yang lalu. P price, Q quantity jumlah barang tahun lalu. Jadi, ingat P price, Q quantity jumlah barang. Yang ketiga ada metode Pasteur. Ini juga sesuai nama orang yang menemukannya. Rumusnya yaitu indeks Pace sigma PN QN per sigma PO QN kali 100%. Kita tetap berpegang P itu price, Q quantity. Ingat, N menyatakan sekarang, O menyatakan yang lalu. Jadi berbeda sama yang tadi, PN QO kalau yang tadi, sekarang PN QN, PO QN kali 100%. Yang keempat, metode Marshall Edgeworth. Ini juga nama orang yang menemukannya. Indeks Marshall itu sigma PN kali dalam kurung QO tambah QN. Ingat, berpegang P itu price, Q quantity jumlah barang, N menyatakan harga sekarang, Q barang yang lalu ditambah barang yang sekarang. Jadi ingat ya, bedakan P dengan Q dulu, bedakan N dengan O. Ini rumus Marshall. Jadi nanti kita akan tetap buat contohnya. Inilah rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung indeks harga. Rumus ini akan kita gunakan untuk menghitung indeks harga. Soalnya ada di bukumu. Kita akan bahas dia lewat WA atau dengan video. Catat dulu ini. Nanti kita akan buat soal melalui WA grup kita. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akan sambung dengan pembahasan soal-soal. Goodbye.